Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya masih akan membahas seputar Shopee ya teman-teman. Mohon maaf bila kemarin-kemarin banyak sekali yang tanya kapan saya buat video, kenapa jarang banget buat video. Ya memang karena lagi sibuk-sibuknya ngurusi kecil ya teman-temanku semuanya. Nah, untuk kali ini saya mau membahas seputar Shopee itu topiknya adalah pertanyaan dari teman kita, yaitu Kak Safel Einstein. Apa benar ya ini ya? Ya pertanyaannya itu begini, apakah dengan cara kita mencicil masih ditelepon apa enggak Kak oleh DC? Nah gini ya, jadi intinya adalah apakah jika kita itu mencicil masih dihubungi oleh DC atau tidak gitu ya. Begini ya teman-temanku semuanya, nah kita itu mencicil karena memang kita itu ada tunggakan di Shopee ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, karena kita itu tidak mempunyai uang untuk melunasi tagihan tersebut. Nah jika kita tidak bisa melunasinya, otomatis kalau kita benar-benar niat mau membayar dan ada uang, itu pasti kita akan mencicil ya teman-teman ya. Nah, jika kita sendiri itu mencicilnya masih misalnya tagihannya 2 juta. Kita mencicilnya itu belum ada 10%. Misalnya kita mencicilnya itu 100.000 atau 50.000 ya. Nah, itu pasti kita akan terus-menerus dihubungi DC karena otomatis itu belum ada separuhnya. Gitu ya teman-teman. Nah walaupun kita mencicil sudah ada separuhnya, misalnya tagihannya yang tadinya 2 juta kita sudah mencicil 1 juta. Nah yang 1 jutanya ini tidak pernah kita cicil sama sekali. Nah di saat itu pasti DC akan menghubungi kita lagi gitu ya. Tapi biasanya Shopee itu DC-nya tidak hanya satu ya teman-teman. Shopee itu DC-nya banyak ya, mungkin nggak hanya Shopee aja, aplikasi-aplikasi yang lain juga ada, tapi menurut aku sih si Shopee ini DC-nya yang paling sedikit daripada pinjol-pinjol yang lain menurut pengalaman pribadi saya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Nah saat mereka itu WA ataupun telepon kita terus-menerus, sudah abaikan kalau kita memang belum ada uang ya. Jangan karena kita takut mental kita down, akhirnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang bunuh diri lah, yang ingin mengakhiri hidup lah. Jangan ya teman-teman. Kalau kita punya uang kita cicil, kalau nggak punya ya jangan. Nah kembali ke topik, apakah kita akan masih terus dihubungi DC? Itu pasti selama kita masih belum bisa melunasi. Kalau kita mencicil, masih dalam proses mencicil, mungkin kita tidak akan dihubungi gitu ya. Terkadang malah ada di saat kita mencicil masih ada yang menagih dengan tagihan yang masih tagihan semula, yaitu 2 juta tadi. Itu ada ya teman-teman. Nah nanti di saat kita membalas, saya sudah mencicil, pasti mereka akan tanya buktinya mana gitu. Nah kalau mereka tanya buktinya mana, ya kalian kirim aja buktinya sesuai yang sudah kalian transfer atau kalian bayar ya. Terus nanti itu mereka pasti gini, lalu kekurangannya kapan? Nah cukup jawab, kalau ada uang saya bayar, kalau belum ada uang ya mohon maaf saya tidak akan bayar. Sudah, kalau orangnya WA lagi nggak usah dibalas. Tapi kalau mental kalian nggak kuat, nggak usah dibalas sama sekali. Kalau perlu nggak usah dibuka. Oh iya, jangan pernah diblokir ya untuk nomornya. Sudah, biarkan saja. Karena kalau sampai kalian blokir, pasti dia akan malah lebih nekat lagi hubungi dengan nomor-nomor yang lain yang lebih banyak, dan juga bisa jadi mereka itu malah menghubungi kontak-kontak kalian ya. Oh iya, kontak yang sering dihubungi Shopee itu adalah kontak yang biasanya kalian sering hubungi. Kalian biasanya WA-an sama siapa, kalian biasanya telepon sama siapa, itu yang pasti akan mereka hubungi. Karena menurut mereka itu adalah orang yang terdekat dengan kalian.
bukan kontak darurat teman-teman ya. Karena menurut sepengalaman saya, yang saya cantumkan di kontak darurat itu adalah nomor adik-adik saya. Tapi ternyata yang dihubungi malah suami saya. Nah gitu ya. Jadi ternyata yang dihubungi bukan kontak darurat, tapi nomor HP suami saya, yaitu nomor yang sering saya hubungi. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terjawab ya dari pertanyaan kakaknya tadi. Bila ada pertanyaan dan bila ada informasi yang masih kurang jelas saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang masih perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.